Halo bro, kembali lagi ke episode selanjutnya mengenai sepak bola di Polandia. Nah, kita beri judul Polandia, Bielo-Czerwoni Orli atau The White Red Eagle. Kita bahas tentang sepak bola yang ada di Polandia. Nah, sepak bola sendiri adalah salah satu olahraga paling populer di Polandia. Selain itu ada juga basket, mungkinnya basket, hoki es. Nah, di mana 400.000 orang tercatat memainkan sepak bola ini. Untuk catatannya sendiri, Polandia pernah menjadi juara ketiga Piala Dunia di tahun 74 dan 82. Nah, kita akan membahas dari awal sejarahnya dari si sepak bola yang ada di Polandia. Pada akhir abad ke-19 dan juga awal abad ke-20, tepatnya di tahun 1894, pertandingan sepak bola pertama tercatat di Polandia terjadi di kota Lviv, yang sebenarnya pada saat itu merupakan bagian dari Austro-Hungaria, yang mempertemukan antara tim dari tim gimnasium lokal. Kemudian tahun 1906, klub sepak bola pertama, yaitu Cracovia dan juga Wisła Krakow, mulai didirikan di kota Krakow. Tahun 1911, berdirinya Federasi Sepak Bola Polandia di Lviv, yang menjadi cikal bakal dari Asosiasi Sepak Bola Polandia atau PZPN. Lalu pada tahun 1920, ini terjadinya periode antar perang, karena di antara Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua. Di 1919 tadi berdirinya Asosiasi Sepak Bola Polandia atau PZPN yang mulai resmi didirikan di kota Polandia atau di Warsawa. Lalu 1921 Polandia mulai memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Hungaria, meskipun mereka harus kalah 1-0 di Budapest. Lalu 1924 Polandia berpartisipasi dalam pertandingan Olimpiade yang diselenggarakan di Paris dan harus menelan kekalahan di babak pertama oleh Hungaria lagi. Kemudian lanjut ke era 30-an. Di tahun 1938 Polandia ternyata lolos ke Piala Dunia FIFA pertama di Prancis dan memainkan pertandingan mengesankan melawan Brazil, namun harus kalah 6-5 di perpanjangan waktu, dengan tercatat nama yang terkenal waktu itu adalah Ernest Wilimowski, itu mencetak 4 gol di pertandingan Piala Dunia. Lalu setelah Perang Dunia Kedua, itu di era 1940-an sampai 50-an, catat pada tahun 1945 sepak bola di Polandia mulai direorganisasi dan sistem Liga Polandia mulai didirikan. Dimana tahun 1952 juga Polandia berkompetisi di Olimpiade Helsinki dan harus tersingkir juga di babak penyisihan grup. Lalu di tahun 57 timnas Polandia mencatatkan kemenangan pertamanya melawan Uni Soviet dengan skor 2-1. Tahun 60-an adalah periode lumayan agak sedikit menaik, mana Polandia mencapai perempat final Olimpiade Roma, tapi harus kalah dari Denmark. Lalu di tahun 1966, klub asal Polandia yaitu Legia Warsawa dan Górnik Zabrze itu muncul sebagai klub yang dominan dan memenangkan banyak gelar domestik dan berpartisipasi dalam kompetisi di Eropa. Nah, masuk ke The Golden Age of Polandia Football itu di tahun 70-an, di mana tahun 72 Polandia memenangkan medali emas sepak bola di Olimpiade Munich dengan mengalahkan Hungaria 2-1 di final. Pemain kuncinya itu adalah Kazimierz Dejna dan juga Grzegorz Lato. Lalu tahun 74, Polandia finish ketiga di Piala Dunia FIFA di Jerman di 74. Tim ini dipimpin oleh pelatih namanya tadi Kazimierz Górski dan mengalahkan Brazil di perebutan tempat ketiga, di mana Grzegorz Lato juga berhasil menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 74. Tahun 76, mereka memenangkan medali perak di Olimpiade Montreal, Kanada, karena harus kalah dari Jerman Timur di final. Lalu tahun 80-an, itu di tahun 82, Polandia kembali meraih peringkat ketiga di Piala Dunia FIFA di Spanyol, mengalahkan Prancis dan pertandingan perebutan keempat ketiga. Bintang pada masanya itu adalah Zbigniew Boniek, mana muncul sebagai pemain kunci. Dan tahun 86, Polandia sempat mencapai babak 16 besar di Piala Dunia FIFA di Meksiko, namun harus tersingkir oleh Brazil. Nah, di era 90-an ini mulainya penurunan atau declining of Polandia football. Mana tahun 90-an timnas Polandia berjuang keras untuk lolos turnamen besar internasional, tapi untuk timnasnya gagal. Hanya klub dari Polandia sendiri ini mulai menapak kesuksesan, di mana ada Legia Warsawa dan Wisła Łódź ini mulai berkompetisi juga di kompetisi Eropa. Di tahun 2000-an, ini tercatat 2002 Polandia lolos ke Piala Dunia di Korea Jepang, dan ini merupakan penampilan pertama mereka sejak 1986, tapi harus tersingkir di babak penyisihan grup. Tahun 2006 juga dia berhasil lolos lagi ke Piala Dunia di Jerman, namun tetap harus gagal juga di babak penyisihan grup. Lalu di era modern di 2010-an, 2008 Polandia lolos ke Euro 2008 yang diselenggarakan di Austria dan Swiss, gagal lagi di babak penyisihan grup. Di 2012 berhasil menjadi tuan rumah bersamaan dengan Ukraina, namun tetap juga tidak lolos. Tahun 2016 mencapai perempat final
di Euro 2016 di Prancis, dan ini merupakan salah satu bounce back lah di mana mereka berhasil ke perempat final, namun harus digagalkan oleh Portugal di adu penalti. Di 2018 mereka lolos juga ke Piala Dunia Rusia, tapi lagi-lagi gagal. Di 2019 timnas Polandia yang dipimpin oleh Robert Lewandowski tampil apik di UEFA Nation League atau ya kasta kedua dari Euro dan lolos ke kualifikasi Euro 2024. Lalu untuk 2020 ini karena Covid, tapi sempat juga bermain di Euro 2020. Juga 2022 Polandia lolos ke Piala Dunia FIFA di Qatar dan hanya mencapai babak 16 besar. Dimana inilah penampilan terbaik mereka sejak 1986. Itu sejarah atau timeline dari tim nasional Polandia. Stadion apa saja yang sering dipakai oleh tim nasional Polandia ini? Ternyata ada beberapa stadion yang sering dipakai. Yang pertama ada Kazimierz Górski National Stadium, itu berada di Warsawa. Lalu ada Silesian Stadium, berada di kota Korsał. Lalu ada beberapa opsi stadion, itu ada di kota Gdansk, di kota Poznan, juga kota Wrocław. Untuk prestasinya sendiri tadi hanya menempati posisi 3 2 tahun, yaitu tahun 1974 dan juga 1982, memenangkan medali emas Olimpiade di tahun 1972. Untuk pemain-pemain yang terkenalnya tercatat ada Kazimierz Dejna, lalu ada Gregor Slato, ada Zbigniew Boniek, ada Włodzimierz Stubański, Robert Lewandowski, Ebi Smoralek, Emmanuel Olisadebe. Nah, ini Emmanuel Olisadebe ini salah satu pemain kulit hitam pertama yang main di Polandia. Lalu ada Jakub Błaszczykowski, ada Michel Zelakov, ada Kamil Glik, ada Ernest Paul, ada Gerard Sislik, dan lain sebagainya. Itulah beberapa deretan pemain dari tim nasional Polandia. Untuk caps terbanyak di timnas Polandia itu masih dipegang Robert Lewandowski yang sekarang masih aktif dengan 152 caps. Di bawahnya ada Jakub Błaszczykowski itu di 106 caps. Lalu ada Kamil Glik di 103 caps. Untuk gol terbanyak di tim nasional masih dipegang juga oleh Robert Lewandowski, itu sebanyak 83 gol. Lalu di bawahnya ada Włodzimierz Lubański dengan 48 gol dan Gregor Slato. Nampaknya Robert Lewandowski ini masih memegang caps dan gol terbanyak di tim nasional Polandia. Untuk rival internasionalnya dari timnas Polandia itu tercatat mungkin hanya Jerman, karena menurut konteks sejarah kan pada Perang Dunia Kedua ini adanya invasi Polandia oleh Nazi pada 1939, dan juga efek dari Perang Dunia Kedua ini menjadikannya rivalitas atas nama politik itu turun ke sepak bola. Dimana pertemuan pertama ini antara Polandia dan Jerman gitu ya berlangsung pada 10 September 1933, dimana Jerman menangkan pertandingan persahabatan 2-1. Kemudian di Piala Dunia 74 juga pernah berjumpa itu dengan Jerman Barat ya, waktu itu dikenal sebagai pertempuran Air Frankfurt. Benar-benar dimainkan di bawah hujan deras dan menghasilkan kemenangan 1-0 bagi Jerman Barat. Nah, pertandingan ini merupakan semifinal dan kemenangan tersebut membantu Jerman Barat menjuarai Piala Dunia 74. Nah, Wenger di posisi ketiga setelah di 74 tuh. Kemudian terakhir di Euro 2008, ini pertemuan penting ini terjadi di bawah penyisian Euro 2008 dan Jerman mengalahkan Polandia 2-0. Itulah rival dari timnas Polandia. Lalu untuk julukan dan juga jersinya. Nah, untuk kode resmi untuk FIFA untuk Polandia adalah POL atau POL. Nah, kemudian bahasa Polandia untuk tim nasional Polandia sendiri adalah Reprezentacja Polski Wypiłce Nożnej, atau ya nama ininya ya, nama resminya gitu ya. Nah, untuk si julukannya sendiri adalah Bielo-Czerwoni atau White and Reds. Kemudian ada juga julukannya Orli atau si Elang. Nah, jadi Bielo-Czerwoni Orli itu adalah elang putih merah. Lalu untuk jersey tim nasional Polandia sendiri mencerminkan warna bendera nasionalnya ya putih dan merah atau kombinasi antara keduanya. Terus detail ini pernah juga di tahun 20-an mereka detail di kaos kakinya itu stripe, itu warna merah dan putih. Nah, untuk selebihnya ya itu kombinasi tadi merah dan warna putih. Jersey dari Polandia sendiri secara tradisional dihiasi lambang tadi Polandia dan juga termasuk si mahkota ini ya, apa si elangnya gitu ya, dan sampai tahun 2006. Nah, lambang tersebut mungkin hanya bertuliskan Polska. Polska yang tadi saya coba bahas di apa sih arti dari Polska ya. Merujuknya sama lah Polandia juga. Nah, dimana untuk saat ini mulai diperkenalkan tulisan PZPN. Nah, itulah jersey yang dipakai oleh
tim nasional Polandia. Oke, sekarang saya akan coba membahas tentang sistem liga dan kompetisi yang ada di Polandia. Nah, sejarah Liga Polandia atau Liga Ekstralasa di Polandia ini adalah sepak bola divisi tertinggi di Polandia. Ini berlangsung selama lebih dari 1 abad, ditandai dengan banyaknya klub yang berkompetisi di liga ini, dan pemain-pemain dan juga momen yang telah membentuk sepak bola Polandia. Kita coba rincikan ya sejarahnya. Itu di tahun-tahun awal dan juga formasi liga itu pada abad 19 sampai ke 20. Itu tepatnya di tahun 1906. Tadi pertandingan pertama terjadi di Lviv, itu antar Gimnasium. Nah, kemudian di tahun 1920 Federasi Sepak Bola Polandia atau tadi PZPN. PZPN itu panjangan dari Polski Związek Piłki Nożnej. Nah, didirikan di Warsawa 1927. Nah, mulailah kejuaraan sepak bola Polandia nasional pertama nih diadakan. Ini menampilkan beberapa juara regional dari si Vojvode tersebut. Tadi pada tahun 1927 hingga 1939 turnamen di Polandia ini mulai meningkat dan kompetitif lah ya, lebih kompetitif dari berbagai klub yang mengikuti Polis Ekstralasa ini. Lalu tahun 1937 sistem liga mulai diorganisir dan Ekstralasa yang saat itu terkenal hanya liga ya, Liga Polandia gitu ya, secara resmi ditetapkan sebagai kasta teratas di sepak bola Polandia. Lalu pada era pasca Perang Dunia Kedua tahun 1945 sepak bola Polandia harus direorganisasi kembali karena akibat dari Perang Dunia Kedua, dan Ekstralasa mulai diaktifkan kembali, di mana klub-klub yang mewakili kota dan juga wilayah-wilayah yang besar. Hingga lanjut ke 1948 Ekstralasa menjadi divisi resmi teratas di sepak bola Polandia lagi dan menampilkan klub-klub terkemuka seperti Górnik Zabrze, Wisła Kraków, Legia Warsaw, dan LKS Lodz. Lalu loncat ke 1960 sampai 80-an, di mana tahun 1960-an sepak bola Polandia ini mengalami periode pertumbuhan dan juga kesuksesan, di mana Górnik Zabrze, Legia Warsaw, dan juga Śląsk Wrocław muncul sebagai klub yang dominan di liga, memenangkan banyak gelar liga dan juga hampir meraih kesuksesan di kompetisi Eropa. Tahun 70-an, dekade ini sering dianggap sebagai era keemasan di sepak bola Polandia, namun secara luas dianggap sebagai salah satu liga terkuat di Eropa Timur, di mana Ekstralasa ini menyaksikan klub-klub seperti Legia Warsaw, Ruch Chorzów meraih kesuksesan di dalam negeri. Tahun 73 juga tercatat Wisła Lodz itu memenangkan gelar liga pertama mereka dan menandai kemunculan mereka sebagai kekuatan lainnya selain klub dari Warsaw. Lalu tahun 1980-an Ekstralasa ini mulai berkembang juga dan munculnya bintang seperti Zbigniew Boniek, itu pernah main juga di Juventus, dan juga Włodzimierz Smolarek itu pernah main juga di Feyenoord. Lalu beberapa klub sering juga bertanding di Eropa. Lalu era pasca komunis turun di tahun 90 sampai 2000-an, itu setelah jatuhnya komunis di tahun 89, sepak bola Polandia mengalami perubahan yang signifikan, di mana Ekstralasa terus menjadi liga yang kompetitif, di mana Legia Warsaw tetap ya, Legia Warsaw, Wisła Kraków, Cracovia itu sangat mendominasi dari liga Polandia itu sendiri. Kemudian untuk di era-era sekarang di tahun 2010-an lah ya, maju ke era modern, tentu Ekstralasa menjalani reformasi yang bertujuan dengan meningkatkan sisi kompetitif dan juga stabilitas keuangan yang mulai era profesional lah ya, dimana mulai adanya beberapa klub baru juga yang lahir di tahun 70-an itu mulai berkompetisi dan mulai mengalahkan klub-klub tua di Liga Polandia. Untuk si klub yang paling sukses di Polandia itu tercatat adalah Legia Warsaw. Mereka pernah menangkan 15 kali gelar liga, disusul oleh Górnik Zabrze dan juga Wisła Kraków yang masing-masing memiliki 14 gelar liga. Untuk penampilan terbanyak di Liga Ekstralasa ini ada dicatat oleh Lukas Surma, itu di 559 caps, itu untuk di orang lokalnya, sedangkan untuk yang dipegang oleh orang asingnya itu dipegang oleh Dusan Kuciak, ini dengan angka 328 caps di Liga Polandia. Untuk gol terbanyaknya untuk di lokalnya itu dipegang oleh Ernest Paul dengan 186 gol, dan untuk pemain luar negerinya itu dipegang oleh Flavio Paixão, itu di 81 gol, itu orang Brazil kalau salah. Kemudian untuk kompetisi lainnya di luar tadi Liga Ekstralasa itu adalah Polish Cup atau disebut dengan Puchar Polski, dan juga Polish Super Cup atau Super Puchar Polski. Untuk piramidanya di Polandia, tingkat pertama tadi diisi oleh Ekstralasa, di tingkat 1 itu terdiri dari 18 klub profesional, turun lagi ada satu liga itu ya, tapi Liga 1 lah atau tingkat keduanya lah, terdiri dari 18 klub. Turun lagi ada Liga 2, itu terdiri dari 18 klub, hanya saja dibagi oleh 2 grup, Barat dan Timur. Ke bawahnya lagi ada Liga 3, Liga Regional dan Distrik, dan juga Liga Pemuda dan Amatir. Itulah piramida yang ada di Liga Polandia. Oke, seperti biasa saya akan mencoba menjelaskan klub-klub apa saja sih yang main di Liga Ekstralasa Polandia. Nah, kalau di sini tercatat ada 18 klub yang bermain di Ekstralasa musim 2023-2024. Saya coba akan menjelaskan pertama klubnya, kemudian kotanya dari mana,
memiliki stadion apa, histori singkatnya, dan juga pemain terkenalnya. Oke, untuk klub pertama adalah klub Cracovia. Nah, Cracovia ini mewakili kota Krakow, di mana mereka memiliki stadion bernama Cracovia im Józefa Piłsudskiego. Di mana histori singkat dari klub ini adalah mereka berdiri tahun 1906, merupakan salah satu klub tertua di Polandia. Untuk julukannya sendiri adalah Pasi atau Stripes atau apa ya, garis-garis, karena jersinya bergaris merah dan putih. Lalu untuk klub ini juga merupakan salah satu founder dari Poland Ekstraklasa. Mereka memiliki derby dengan Wisła Krakow yang disebut dengan The Holy War. Nanti saya jelaskan di bawah. Pemain yang terkenalnya pertama adalah Yevhen Konoplyanka, ada Kamil Glik, ada Bartosz Kapustka, ada Jakub Jugas, dan Mateusz Klich. Lanjut, Górnik Zabrze ini mewakili kota Zabrze, memiliki stadion di Arena Zabrze atau Im Ernesta Pohla, berdiri tahun 1948. Górnik memiliki arti sebagai penambang atau miners, merupakan salah satu klub tersukses di Polandia dengan koleksi 14 kali gelar juara. Lalu mereka juga pernah mencapai final UEFA atau UEFA Winners ya, Winners Cup tahun 1970. Untuk si derbynya sendiri, mereka memiliki Great Silesian Derby dengan melawan Ruch Korzow. Untuk pemain yang terkenalnya ada Ernest Pol, ada Włodzimierz Slubanski, ada Andrzej Sharmach, dan Jan Urban. Lanjut ke klub Jagiellonia Białystok. Mereka mewakili kota Białystok, memiliki stadion di Białystok Stadium. Mereka disebut atau diambil dari dinasti Jagiellonian yang pernah menguasai Polandia di masa silam. Disebut juga atau dijulukannya adalah Jaga. Memiliki jersey berwarna merah dan kuning. Untuk pemain terkenalnya ada Igor Levchuk, ada Tomasz Frankowski, Taras Romanchuk, dan Michael Pazdan. Lanjut ke Korona Kielce. Nah, ini mewakili kota Kielce. Mereka memiliki stadion di Suzuki Arena, berdiri tahun 1973, memiliki julukan adalah Sisoroi, saya tahu the Scissor atau pisau gitu ya, pisau lipat, sesuai dengan emblem kota Kielce. Memiliki warna merah dan kuning untuk jersinya, dan Corona sendiri artinya crown atau corona. Lalu untuk pemain terkenalnya ada Sasa Balic, ada Gregor Sbonin, ada Artur Jedrzejczyk, ada Michal Papadopoulos. Lanjut ada klub Lech Poznan. Nah, Lech Poznan ini mewakili kota Poznan, memiliki stadion di Enea Stadium, berdiri tahun 1922. Awalnya klub ini bernama KS Lutnia Debiec. Lalu julukannya sendiri adalah Kolejorz atau The Railwaymen, karena Lech Poznan ini merupakan perusahaan kereta api di Polandia. Kemudian The Poznan atau gerakan pemutar badan dengan kawan sebelahnya, itu menjadi gerakan ikonik yang terkenal dari para pendukung dari Lech Poznan. Mereka memiliki rival dengan Legia Warsawa yang disebut sebagai The Eternal Derby. Pemain terkenalnya ada Lewandowski atau Robert Lewandowski, ada Jacek Bak, ada Archong Rudnev, dan Maciej Żurawski. Lanjut ke Legia Warsaw, itu mewakili kota Warsawa. Ini memiliki stadion di Polish Army Stadium atau Wojska Polskiego, berdiri tahun 1906, didirikan oleh mantan-mantan tentara Piala Perang Dunia Pertama. Julukannya sendiri adalah Wojskowi atau di Army atau tentara. Kemudian merupakan salah satu klub tersukses di Polandia. Ultrasnya bernama Zileta, dan rivalnya adalah Wisła Krakow tadi disebut sebagai The Holy War. Pemain terkenalnya ada Kazimierz Dejna, Lucian Briški, Robert Lewandowski, Miroslav Radovic, Jacek Zieleniecki, dan Robert Gadocha. Lanjut ke LKS Lodz. Ini mewakili kota Lodz, memiliki stadion di Miejski im Władysława Króla, merupakan salah satu klub tertua juga di Polandia, berdiri tahun 1908, memiliki rival dengan Widzew Lodz karena satu kota gitu ya. Dan julukannya adalah Rycerze Wiosny atau Knights of the Spring. Pemain terkenalnya ada Paulinho, Zbigniew Robakiewicz, Jan Tomaszewski, dan Darlington Omodian. Lanjut ke klub Piast Gliwice. Ini mewakili kota Gliwice, memiliki stadion di Miejski im Piotra Wyszórska. Untuk julukannya adalah Piastunski atau The Keepers atau sang penjaga gitu ya. Memiliki jersey berwarna merah dan biru, berdiri sejak 1945. Untuk pemain terkenalnya ada Stojan Frances, ada Thiago Alves, Uros Korut, Joel Valencia, dan Sebastian Milewski. Lanjut ke klub Pogoń Szczecin. Ini mewakili kota Szczecin, memiliki stadion di Miejski im Floriana Krygiera. Julukannya sendiri adalah Portouchi atau The Dogman, karena letak dari kota Szczecin ini berada di tepi laut atau dekat dengan pelabuhan. Berdiri tahun 1948, memiliki jersey berwarna putih biru garis-garis seperti Marine kali ya. Untuk pemain terkenalnya ada Przemysław Kazmierczak, ada Adam Buksa, Morten Rasmussen, dan Adam Gyurukso. Lanjut ke klub Puszka Nieopolomice. Itu mewakili kota Nieopolomice. Untuk stadionnya adalah Cracovia im Józefa Piłsudskiego. Berdiri tahun 1922, berasal dari selatan Polandia, memiliki julukan The Puszka, dan memiliki jersey berwarna hijau dan putih. Untuk pemain yang terkenalnya adalah Rafał Boguski, Piotr Madejski, Lee Jin-hyun dari Korea Selatan, dan Artur Kraciun. Lanjut ke Radomiak Radom. Ini mewakili kota Radom. Untuk memiliki stadion bernama Imbraci Sazorov, julukannya adalah Zielono Biali atau yang
berarti hijau dan putih sesuai dengan warna jersey-nya. Berdiri tahun 1910, memiliki pemain terkenal seperti Roberto Alves, Pavel Wolski, dan Rafael Rossi. Lanjut ke Rakow Częstochowa, ini mewakili kota Częstochowa. Nama stadionnya adalah Miejski Piłkarski atau sering disebut juga sebagai Rakow. Julukannya adalah Nobosko Czerwony atau Blue and Red atau merah dan biru. Dan juga julukan lainnya adalah The Medalski atau The Medal atau medali. Berdiri tahun 1921, memiliki pemain terkenal seperti Kamil Kwiatkowski, Tomasz Petrasek, David Tijanic, Felicia Brown Forbes. Lanjut ke klub Ruch Chorzów. Ini mewakili kota Chorzów, memiliki stadion di Silesian Stadium. Julukannya sendiri adalah Nibishi atau The Blues karena jersey-nya juga berwarna biru dan berdiri pada tahun 1920. Pemain terkenalnya ada Ernest Wilmowski, Piotr Lech, Grzegorz Mikulena, Edwards Viskanov. Lanjut lagi ke klub Stal Mielec, ini mewakili kota Mielec, memiliki stadion di Miejski Mielcu. Julukannya adalah Stalowki atau Steelman karena ada pabrik besi di wilayah tersebut, dan julukan lainnya adalah Bialo Nibishi atau The White and Blue sesuai dengan jersey-nya berwarna putih dan biru. Untuk pemain terkenalnya adalah Gregor Slato, Boguslav Sigan, Henry Kaspersak, dan juga Zygmunt Kukla. Nomor 15 ada Śląsk Wrocław, ini mewakili kota Wrocław, bermarkas di Stadion Tarczyński, memiliki julukan Sileska atau Slaska atau Silesian karena berasal dari wilayah Silesia, atau juga sering disebut sebagai The Wojskowi atau The Army, mana mereka berdiri tahun 1947, memiliki jersey berwarna hijau dan putih, dan sempat menjadi juara di tahun 1977 dan 78. Pemain terkenalnya ada Ryota Morioka, Amir Spahic, Adam Matisek, Waldemar Sobota, dan Igor Tarasov. Lanjut ke Warta Poznan, ini mewakili kota Poznan sama dengan Lech, memiliki stadion di Stadion Warty Poznan dan juga Stadion Dyskoboli Grodzisk Wielkopolski. Mereka berdiri tahun 1912, memiliki julukan di Bialo Zieloni atau The White and Green sesuai dengan jersey-nya berwarna putih dan hijau. Pemain terkenalnya adalah Marian Spoida, Thomas Iwan, dan Krzysztof Paulak. Lanjut ada Widzew Łódź, ini mewakili kota Łódź, memiliki stadion di Widzewa. Julukannya adalah Czerwona Armia atau The Red Army karena jersey-nya berwarna merah full. Nah, berdiri tahun 1910. Pemain yang terkenalnya ada Ulrich Borouka, Andrei Michalczuk, Paweł Zanas, dan Tomasz Lapinski. Klub terakhir adalah Zagłębie Lubin, mewakili kota Lubin, berkandang di KGMH Zagłębie Arena, memiliki julukan Miedziowi atau The Copperman. Ini karena banyaknya industri tembaga di sana ya. Berwarna biru dan kuning sesuai dengan jersey-nya, berdiri tahun 1945. Pemain yang terkenalnya ada Manuel Arboleda, Krzysztof Piatek, Lukas Picek, Vadim Rogovskoy. Itulah 18 klub yang bermain di Polish Ekstraklasa tahun 2023-2024. Lanjut, saya akan membahas tentang derby yang ada di Polandia. Nah, derby atau apa ya, sisi olahraga di Polandia ini lumayan unik gitu ya, karena banyak tim olahraga di Polandia ini sering mengorganisir para kelompok pendukungnya secara aktif dan juga terlibat dalam kancah ultras maupun hooligan, di mana semua kelompok di Polandia ini memiliki 4 jenis hubungan antara satu sama lain yang mungkin juga dapat berubah seiring dengan jalanannya waktu. Yang pertama ada namanya persahabatan atau disebut Welsgodi. Di sini adalah aliansi antara dua kelompok pendukung, di mana penggemar sering mengunjungi pertandingan satu sama lain, dan selama pertandingan antara dua tim tersebut biasanya tidak ada pemisahan antara pendukung tandang ataupun kandang. Nah, di mana kedua ini biasanya menempati tribun yang sama. Lalu ada juga sesuai dengan perjanjian atau namanya ukladi. Ini perjanjian kerjasama sementara untuk kedua kelompok fans, di mana jika bertahan lama mereka akan menjadi suatu sahabat di kemudian hari. Lalu ada juga namanya musuh atau koshi. Ini merupakan rival ya, rivalitas, di mana saingan ini biasanya saingan dari lawan-lawannya akan menjadi saingan bagi teman-temannya. Dan juga ada pihak netral, di mana mereka tidak ada antipati dan simpati khusus terhadap satu sama lain. Dalam konteks hooliganisme atau budaya ultras, itu sering juga disebut sebagai ustawa. Ustawa ini adalah mengacu pada kode etik atau aturan tidak tertulis yang dipatuhi oleh kelompok fans sepak bola di Polandia, khususnya kelompok ultras ya. Di Polandia atau di negara lain dengan budaya penggemar sepak bola serupa, kode ini biasanya mengatur tentang perilaku, tindakan, juga norma dalam komunitas ultras, termasuk aturan terkait loyalitas, dukungan terhadap klubnya, hierarki grup, dan juga interaksi dengan fans atau ultras lain. Sehingga hubungan ini bisa menjadi rumit, tapi kadang juga derby lokal biasanya ditentukan oleh faktor sejarah, geografis, dan sangat jarang juga derby lokal jika tidak dianggap sebagai satu rivalitas yang sengit. Karena dalam beberapa kasus, persaingan tersebut melampaui sekedar olahraga dan merupakan persaingan umum antar kota di dalam Voivodina.
Voivode. Itu beberapa hal unik terkait sepak bola di Polandia. Untuk derby yang ada di Polandia, itu ada namanya Football Derby Poland. Karena apa? Karena antara dua kota. Itu dua kotanya tapi satu hanya melawan Legia Warsaw. Jadi Legia Warsaw itu memiliki banyak musuh, termasuk musuh dengan Lech Poznan, Widzew Łódź, dan juga Wisła Kraków. Ada juga derby yang namanya Silesia melawan Capital. Nah, ini mempertemukan antara Legia Warsaw yang beraliansi dengan Polonia Warsaw dan Hutnik melawan dengan Górnik Zabrze, Ruch Chorzów, dan juga Polonia Pitov. Ini pertempuran antara klub-klub ibu kota melawan klub-klub dari wilayah Silesia. Karena Silesia ini yang terkenal dengan wilayah pertambangan, sering menghadapi orang-orang yang ada di wilayah ibu kota. Nah, itulah The Silesia versus Capital. Ada juga The Great Triad versus Three Kings of Big Cities, atau triad besar melawan tiga raja dari kota yang besar. Ini mewakili tiga triad besar itu ya, itu diwakili oleh Arka Gdynia, Cracovia, dan Lech Poznan melawan Lechia Gdansk, Śląsk Wrocław, dan Wisła Kraków. Nah, ini teh ya persaingan tiga klub tadilah, karena sesuai dengan perjanjian dari masing-masing klub atau dari fansnya. Lalu tidak kalah menariknya juga ada tadi The Holy War, saya sempat singgung di klub-klub, itu mempertemukan antara Wisła Kraków dengan Cracovia. Lalu ada Great Silesian Derby, itu bertemunya antara Górnik Zabrze dengan Ruch Chorzów. Dan juga ada Warsaw Derby atau Derby Warsawa, itu mempertemukan Legia Warsaw dengan Polonia Warsaw. Dan juga ratusan derby antar kota di dalam Voivode, baik itu olahraga sepak bola, basket, hoki es, handball, dan juga rugby atau voli. Itulah olahraga yang ada di Polandia. Oke, untuk pemenang episode Prung PDW Samrau Polandia kali ini adalah ini. Nah, silakan menghubungi admin, boleh juga komen atau DM saya atau DM Prung. Silakan, selamat Anda memenangkan episode kali ini.